apa silakan diingatkan. Izin share screen dulu. Silakan. Ambil nggih, Bapak sekalian nggih. Baik, untuk kali ini saya akan sedikit sharing Pak terkait dengan bagaimana cara menghitung kebutuhan daya PLTS ya. Mungkin skalanya juga kecil karena sebenarnya kemarin saya tujukan untuk yang teman-teman yang ingin memulai namun belum punya gambaran seperti apa PLTS itu dan apa saja yang harus diperhatikan, sehingga buat slide ini awalnya untuk rekan-rekan pemula yang ingin menghitung kebutuhan PLTS di masing-masing rumahnya seperti itu. Nah, jika kita ingin berinvestasi PLTS, seringkali pertanyaan-pertanyaan yang muncul adalah berapa sih biaya yang kita butuhkan untuk berinvestasi untuk memasang PLTS. Ini seringkali saya dengar oleh teman-teman yang ingin memulai dan ingin mencoba untuk membangun PLTS-nya sendiri. Nah, kedua, berapa besar daya yang saya butuhkan ketika saya membangun PLTS dengan kebutuhan daya di rumah. Misalkan 1.300 ya, KWH 1.300 itu juga sangat sering saya dengar. Nah, yang terakhir biasanya berapa baterai yang saya butuhkan. Kalau misalkan saya ingin backup sekian lama. Nah, ini 3 pertanyaan ini sangat mendominasi dalam diskusi maupun percakapan terkait dengan PLTS. Nah, nanti saya akan mencoba sharing beberapa poin terkait 3 pertanyaan ini. Semoga di akhir sesi nanti sudah ada gambaran. Syukur-syukur kalau misalkan ada sharing dari bapak-bapak sekalian yang justru lebih senior dari saya atau sudah implementasi lebih lama. Yang pertama, sebelum kita masuk di main topiknya, saya perkenalkan dulu beberapa dasar-dasar PLTS. Jadi ini saya kutip dari salah satu penjelasan terkait PLTS, bahwa PLTS adalah sistem pembangkit listrik yang energinya bersumber dari radiasi matahari melalui konversi sel fotovoltaik. Namun pada dasarnya semua yang kita pahami terkait dengan PLTS saya rasa sudah familiar ya, bahwa PLTS adalah gampangannya energi matahari yang dirubah menjadi energi listrik. Terkait dengan detailnya nanti bisa lebih dalam mencari referensi baik dari Wikipedia, Google maupun yang lain-lain, silakan. Intinya kita sama-sama setuju bahwa PLTS adalah energi matahari yang dikonversi menjadi energi listrik sehingga bisa kita manfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari di rumah. Nah, peralatan PLTS apa saja sih peralatan utamanya? Nah, ini peralatan utama versi saya, nggih. Kenapa saya tampilkan beberapa peralatan utama di sini? Karena saya berasumsi bahwa jika peralatan utama itu ada, PLTS itu sudah bisa jalan tanpa peralatan pendukung yang lain. Nah, nomor 1 adalah fotovoltaik atau sel surya. Ini adalah komponen utama yang kita pakai untuk membangun sebuah PLTS, karena yang mengkonversi energi matahari menjadi energi listrik sebenarnya berawal dari fotovoltaik ini. Jadi pada fotovoltaik ini energi matahari nanti akan dikonversi menjadi arus listrik, namun masih berbentuk arus arah, masih DC. Jadi untuk pemanfaatan peralatan-peralatan rumah tangga belum bisa diserap langsung dari fotovoltaik. Nah, yang kedua adalah solar charger controller. Nah, solar charger controller ini berfungsi untuk
kalau misalkan pembangkit PLN mungkin semacam ini ya, gubernur atau AVR atau yang semacamnya. Jadi dia akan menstabilkan dan istilahnya memproses tegangan yang keluar dari fotovoltaik tadi agar bisa dipakai untuk charging baterai maupun diumpan ke inverter seperti itu. Jadi outputan dari SCC ini nanti ada baterai sama beban. Seperti itu. Nah, yang ketiga adalah inverter. Inverter ini fungsinya adalah merubah tegangan DC menjadi tegangan AC. Nah, sehingga nanti dengan ketiga komponen utama ini, kita sudah bisa menghasilkan listrik setara dengan jala-jala PLN atau grid PLN. Seperti itu, meskipun tanpa baterai, karena teknologi sekarang sudah ada inverter baterai less. Jadi ini kenapa tadi saya sampaikan bahwa ini adalah komponen utama. Dengan tiga komponen ini, kita sudah bisa membentuk PLTS. Nah, ini ilustrasi terkait dengan PLTS tadi, tiga peralatan utama tadi. Ini adalah fotovoltaik. Jadi solar cell yang kita tahu selama ini biasanya bentuknya seperti ini ya Pak. Jadi hitam kotak-kotak seperti ini. Nah, ini adalah panel surya yang umum di pasaran di Indonesia. Ada dua jenis, monokristalin sama polikristalin. Itu yang paling umum. Meskipun ada beberapa tipe lain seperti perovskite, namun perovskite ini tidak banyak digunakan karena satu, harga perovskite ini sangat mahal, dan kedua produk perovskite ini biasanya masih didominasi dari ini Amerika, Eropa, seperti itu. Ini adalah ilustrasinya untuk mono ini untuk mono. Nah, dari solar cell ini dibentuk awalnya adalah dari sebuah sel. Jadi sebuah sel ini nanti akan dirangkai menjadi sebuah modul. Nah, sebuah modul itu nanti dijadikan sebuah panel. Nah, yang biasanya kita pakai, misalkan kita beli panel 100 WP, ini bentuknya sudah menjadi satu panel 100 WP seperti ini. Jadi yang ada di pasaran, misalkan ada pertanyaan, panelmu berapa? 200 WP, berarti satu panel ini dia mampu mengeluarkan daya 200 watt peak. Seperti itu. Nah, dari panel ini nanti aplikasinya misalkan kita mau pasang di rooftop atau maupun di ground mounted, nanti panel-panel ini akan ditata menjadi sebuah string atau array. Nah, nanti akan saya jelaskan sedikit terkait dengan inverter yang dia punya biasanya satu string, dua string seperti itu. Jadi ini ilustrasi untuk satu string ya Pak. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 panel. Jadi satu stringnya terdiri dari 6 panel. Seperti itu. Nah, ini ilustrasi untuk SSC Bapak. Ini SSC tipe yang memakai teknologi MPPT. Jadi untuk SSC sebenarnya ada dua, MPPT sama PWM. Jadi kalau yang PWM itu biasanya dipakai untuk yang kapasitas kecil Pak, biasanya di PJU pakai PWM. Namun kalau untuk yang kelas biasanya sampai kilowatt, biasanya sudah memakai MPPT karena power point trackingnya, teknologi power point trackingnya itu sangat diperlukan untuk mengkonversi jumlah panel yang terpasang agar optimal di ini outputannya seperti itu. Nah, ini yang nomor 3. Ini inverter Pak. Ini kebetulan saya ambil contoh inverter yang sudah include dengan SSC di dalamnya. Jadi di sini sudah ada SSC, terus ada inverternya juga.
sama modul ATS-nya. Jadi kalau kita pasang inverter ini, Bapak hanya tinggal masukkan inputan dari PV, inputan dari PLN, terus inputan biasanya ada adisional itu dari genset, nanti sama beban baterai. Nah, jadi satu inverter ini sudah apa namanya istilahnya integrated ya, satu sistem PLTS menjadi satu peralatan ini. Ini prinsip kerja PLTS secara global. Matahari apa namanya akan diterima oleh panel surya. Sebenarnya diterima oleh panel surya, nanti dia keluar DC. Nah, dari tegangan DC ini dia akan diumpan ke inverter yang tadi saya tampilkan terakhir. Ini sudah ada apa namanya SSC dan inverternya ya. Jadi dia keluarnya langsung tegangan jala-jala. Nah, ini nomor 3 ini sebenarnya stop kontak. Nomor 4-nya adalah beban, seperti itu. Yang kedua, pemasangan PLTS. Ini beberapa tipe pemasangan PLTS. Yang pertama adalah rooftop PV atau PLTS atap. Kelebihan dari PLTS atap ini salah satunya adalah mudah diaplikasikan, Pak, karena lahannya sudah pasti kita memanfaatkan atap rumah kita ya. Bisa juga memakai biasanya dipakai untuk kanopi di karpot-karpot. Jadi sekarang lagi ngetren kanopi listrik. Nah, prinsip dasarnya sebenarnya sama dengan rooftop PV, hanya saja dia posisinya sebagai penutup kanopi. Kalau dulu kita sering pakai ya, solar light seperti itu, nah sekarang yang lagi ngetren pakai PV untuk penutupnya. Yang kedua, ekonomis dalam investasi. Kenapa? Karena lahannya ya kita tidak perlu pengadaan lahan lagi, karena sudah ada lahan yang bisa kita manfaatkan baik di atap maupun dek gedung maupun apa namanya karpot tadi. Yang ketiga, kita bisa mereduksi panas pada permukaan genting. Jadi kalau misalkan rumahnya kebetulan loteng lantai 2, biasanya kamar yang atas ini suhunya lumayan lumayan bertahan lama panasnya karena dari paparan genting langsung masuk ke plafon. Nah, dengan pemasangan PLTS atap ini suhu di kamar di lantai 2, pengalaman saya selama saya memasang ini lebih terjaga, Pak. Jadi kalau kita pakai AC juga AC-nya nggak terlalu ngoyo, istilahnya seperti itu. Nah, yang keempat, lebih bebas dari potensi shading. Ini asumsinya kalau kita dipasang di lantai 2 dan kebetulan kanan kirinya ya biasanya kan rata-rata air aja nggak ketinggiannya nih, kecuali kalau kita mau pasang di genting lantai 1, tetangganya sudah lantai 2, ya pastinya kita akan kena shading di sebagian permukaannya. Yang kedua adalah ground mounted PV. Nah, ground mounted PV ini kelebihannya mudah dalam instalasi karena letaknya hanya beberapa sentimeter di atas tanah yang masih terjangkau dengan ketinggian kita. Nah, yang kedua, mudah dalam perawatan. Ya, tentunya pasti akan lebih mudah daripada kita harus manjat-manjat atap untuk membersihkan yang rooftop PV. Yang ketiga, kapasitas yang terpasang bisa lebih besar. Nah, ini terkait dengan seberapa besar lahan yang bisa dimanfaatkan untuk ground mounted PV ini. Nah, ini kebanyakan biasanya difungsikan untuk PLTS komunal di daerah-daerah 3T, Pak. Jadi yang sekarang banyak terpasang itu di wilayah timur ya. Banyak sekali karena di sana masih sulit terjangkau listrik sehingga dibangunlah PLTS untuk memenuhi kebutuhan saudara-saudara kita yang ada di daerah 3T. Nah, ini yang lagi viral, Pak. Ini adalah floating PV. Kelebihannya optimalisasi lahan. Jadi ini gambar saya ambil dari floating PV yang ada di Cirata, Pak, di daerah Jawa Barat sana. Ini proyeknya PLN.
kalau tidak salah ini sekitar 2 MW ini PLTS apungnya. Ini optimalisasi lahan dulu hanya aja yang tanpa bisa menghasilkan listrik, sekarang dananya jadi bisa ngeluarin strum. Yang kedua, memperkecil penguapan air permukaan. Tentunya ketika permukaan air itu ditutup dengan PV, sebagian penguapan air bisa diredam karena terhalang oleh PV-nya. Nah, yang nomor 3, mudah saat perawatan PV. Nah, ini kalau mau nyuci ya istilahnya tinggal nyiduk aja, dibersihkan PV-nya udah bersih seperti itu, Pak. Ini beberapa teknologi PLTS yang saat ini sudah familiar di Indonesia. Yang pertama adalah off-grid, sistem off-grid. Yang kedua, on-grid. Yang ketiga, hybrid off-grid. Yang keempat, hybrid on-grid. Nah, ini yang nomor 3 dan nomor 4 ini aneh ya, ada hybrid on-grid sama off-grid. Harusnya kalau hybrid ya off-grid sama on-grid, ini keluarnya hybrid. Namun pada kenyataannya mempunyai perbedaan, Pak, antara nomor 3 dan nomor 4. Nanti insya Allah saya jelaskan di slide-nya. Nah, ini sistem off-grid. Sistem off-grid ini kelebihannya dia bisa berdiri independen meskipun tanpa suplai dari luar, baik dari genset maupun dari PLN, dia bisa berdiri sendiri, Pak. Yang kedua, dia bisa menyumbang energi listrik hingga 100%. Jadi pembangkit listrik di daerah 3T itu semuanya kebanyakan adalah off-grid karena jauh dari jangkauan ini ya, pembangkitan dan transmisi maupun distribusi. Jadi di sana dibangunlah off-grid untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama 24 jam. 100% energi di sana ditopang oleh PLTS dan baterai sebagai penampung energinya. Yang ketiga, tidak memerlukan SLO karena tidak bersentuhan dengan sistem PLN. Jadi meskipun tidak pakai SLO pun tidak ada masalah. Ini sekilas ilustrasi untuk sistem off-grid. Jadi ini sistem off-grid yang memakai SCC terpisah ya, Pak. Jadi sinar matahari diterima solar panel, kita masuk ke controller. Nah, yang saya bilang controller ini punya keluaran baterai, umpan ke baterai sama ke inverter. Nanti dari inverter baru tegangan yang sudah istilahnya diregulasi tadi diumpan ke inverter untuk disalurkan ke beban-beban di rumah. Selanjutnya adalah sistem on-grid. Ini kelebihannya untuk sistem on-grid ini investasinya cukup kecil ya, Pak. Jadi ini yang paling ekonomis dalam sistem PLTS terkait dengan biaya investasi. Karena apa? Karena sistem on-grid ini tidak memerlukan energy storage. Jadi Bapak tidak perlu investasi baterai. Yang kedua, yang kedua tidak memerlukan penyimpanan daya, tidak memerlukan baterai tadi. Yang ketiga, dia bisa menyumbang energi listrik antara 30-50%, Pak. Jadi lumayan untuk misalkan biasanya kalau dibilang itu saya ingin ngurangin tagihan bulanan. Nah, ini sistem on-grid yang biasanya dipakai karena apa? Investasinya kecil, namun goalnya udah dapat seperti itu. Ini ilustrasi on-grid saya ambil dari salah satu buku Inverter on-grid. Jadi energi matahari yang dikonversi oleh PV nanti akan langsung diumpan ke inverter. Nah, inverter ini, Pak, dia langsung gandeng ke kabel yang dari kWh meter kita di rumah. Jadi langsung paralel, langsung masuk. Jadi inputannya hanya PV, terus utilitas, nanti sama ada port untuk sensor. Nah, ini energi matahari yang diproses, nanti dia langsung paralel dengan PLN. Nah, namun
kelebihan dari on-grid ini, Pak bisa setting berapa energi yang mau ditransfer ke PLN jika saat produksinya berlebih. Jadi ini yang biasanya Bapak mungkin sering dengar istilah KWH Exim itu salah satunya adalah inverter on grid ini Pak. Jadi kalau Bapak pasang inverter on grid, nanti Bapak nanti wajib untuk migrasi KWH dari KWH yang sekarang hanya import ya menjadi KWH ekspor import. Nah, beberapa apa namanya teman-teman ada yang tidak migrasi KWH menjadi KWH Exim. Namun yang saya dapat informasinya adalah kalau meteran itu adalah KWH meter itu KWH token, biasanya dia akan protect Pak. Jadi dia akan minta temper karena alarm seakan-akan dia dipaksa ada arus balik. Namun kalau misalkan KWH-nya masih KWH konvensional yang pakai piringan itu biasanya bisa putar balik, namun angkanya akan terus bertambah. Ini tentunya akan merugikan jenengan sendiri ya ketika misalkan saya mau pasang on grid tapi saya tidak mau pasang KWH Exim, jenengan akan rugi sendiri karena angkanya akan terus berputar seakan-akan dia berbeban seperti itu. Makanya untuk KWH on grid ini biasanya dipasang CT untuk difungsikan sebagai limiter. Jadi Bapak nanti bisa ekspornya mau di setting 100% kah atau 0 kah nanti dari settingan inverter ini. Itu kelebihan dari sistem on grid Pak. Investasinya kecil, terus kita bisa ekspor ke jaringan. Selanjutnya untuk hybrid off grid, biaya investasi bisa disesuaikan karena hybrid ini adalah jembatan antara off grid dan on grid. Jadi kalau misalkan kita mau pasang hybrid tanpa backup, tanpa penyimpanan daya, tanpa baterai, ya udah kita nggak usah beli baterainya, hanya pasang aja inverter seperti apa namanya yang sistem on grid tadi, dia udah bisa jalan. Nah, yang kedua, simpanan dayanya juga bisa disesuaikan. Jadi kalau misalkan nanti minimum sistemnya udah bisa jalan, Pak mau nambah baterai untuk biar bisa backup ketika ada pemadaman, tinggal beli aja baterai seperlunya. Yang ketiga, mode operasi bisa di-set sesuai dengan kebutuhan. Jadi kelebihan utamanya sistem hybrid ini, dia bisa bekerja di 3 mode operasi, Pak. Jadi dia bisa PLN murni, bisa bisa dari solar cell murni, atau dia bekerja di mode hybrid. Jadi kalau yang mode hybrid itu, kalau misalkan nanti produksi PV-nya itu turun dan beban menjadi lebih besar daripada produksi, nanti kekurangannya akan dipenuhi oleh jaringan PLN. Seperti itu. Begitu juga sebaliknya ketika produksi PV-nya nanti sudah memenuhi beban di rumah, PLN nanti akan standby aja seperti itu. Yang keempat, tidak perlu melakukan penggantian KWH meter karena hybrid off grid ini tidak bisa ekspor Pak. Jadi dia hanya hanya bisa beroperasi 3 mode tadi, namun dia tidak bisa ekspor kelebihan dayanya Bapak. Jadi PV-nya tidak akan dikuras penuh. Misalkan bebannya hanya 800, Bapak pasangnya 2000. Ya cuma 800 itu yang akan disedot. Dengan catatan tidak ada baterai ya. Kalau misalkan Bapak pasang baterai artinya 800 plus baterai yang nanti Bapak pasang itu akan menjadi bebannya si LTS. Nah, ini ilustrasinya saya ambil juga dari salah satu manual book inverter hybrid off grid. Jadi inputannya ada banyak Pak. Jadi dari PV-nya ada inputan, terus dari PLN juga ada inputan, dari baterai juga ada inputan. Satu lagi ini ke beban. Jadi kalau yang tadi saya sampaikan, ketika PV ini produksi penuh, kita
ada di mode operasi LTS sebagai sumber utama, ini akan menyuplai ke beban melalui inverter. 100% akan disuplai dari sini. Ketika terjadi mendung dan produksi menurun, baterainya akan diserap, Pak. Karena mode operasinya PLTS menjadi sumber utama. Namun nanti ketika baterainya ini sudah mulai berkurang dan tidak bisa memenuhi kebutuhan beban, baru PLN akan masuk. Dia hanya standby aja. Seperti itu. Tapi kalau misalkan Bapak pakai mode operasinya adalah PLN sebagai sumber utama, PLTS ini akan mengisi baterai saja sampai dia penuh, lalu dia akan beristirahat. Tapi PLN dia akan masuk terus ke beban. Seperti itu. Nah, kalau misalkan terjadi mendung, inverter tidak bisa mengisi baterai, PLN akan masuk mengisi baterai dan menopang beban. Itu kalau mode PLN. Nah, kalau misalkan pada mode hybrid dia akan bekerja bareng-bareng. Seperti itu. Nah, ini untuk yang sistem hybrid on grid. Kelebihannya hampir sama, Pak. Investasi bisa disesuaikan, simpanan daya juga bisa disesuaikan, mode operasinya juga bisa diset sesuai kebutuhan kita. Namun ini kelebihan yang tidak dipunyai di hybrid off grid. Kita bisa mengirimkan kelebihan daya ke jaringan. Nah, makanya untuk untuk inverter-inverter yang bekerja di hybrid on grid, dia juga harusnya terpasang CT untuk limiternya, Pak. Ini ilustrasi dari salah satu inverter hybrid on grid. Ya, inputannya dari PV, dari PLN, sama baterai, tapi dia ada adisional, Pak, dari genset. Jadi kalau gensetnya Bapak ada auto start-nya, dan nanti bisa diinitiate dari inverter ini. Seperti itu. Jadi ketika matahari tidak bersinar, terus baterai juga sudah tidak memenuhi, maka dia akan menginisiasi genset untuk menyalakan genset hingga dia siap sinkron. Seperti itu kelebihannya dia. Nah, kelebihan produksinya juga bisa ditransfer ke jaringan PLN. Nah, ini ada CT di sini seperti yang tadi di inverter on grid ya. Dia ada CT di sini untuk melimit saran ekspor. Apa yang mau diekspor. Nah, terkait dengan nomor 3 dan nomor 4 tadi, hybrid on grid sama off grid, yang bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi juga adalah di hybrid on grid ini, Pak, inputan PLN nanti hanya ada satu port aja, jadi utilitas. Tapi kalau yang di off grid, dia ada 220 in sama 220 out. Itu bedanya yang paling signifikan di sana nanti untuk identifikasi. Ini karena terkait dengan sistem kerja dalamnya ya. Dia yang kalau off grid pakai DC coupling, kalau yang on grid biasanya pakai AC coupling. Selanjutnya faktor yang perlu diperhatikan saat kita ingin membuat suatu sistem PLTS. Oke, saya lanjutkan. Untuk beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah analisa terhadap luasan dan orientasi atap, Pak. Ini menjadi salah satu poin yang paling utama nih, dalam kita menentukan LTS atap nanti mau dipasang di mana dan menghadap kemana. Karena ketika kita salah dalam menganalisa ini, maka nanti yang dihasilkan bisa sangat drastis, Pak, jatuhnya. Nah, karena kita berada di khatulistiwa ya, matahari itu bisa bersinar penuh ketika kemarau, seharian penuh. Namun atap yang paling bagus digunakan ini adalah atap yang menghadap utara dan selatan, Pak. Karena apa? Karena dari pagi sampai sore permukaan PLTS-nya nanti akan mendapatkan sinar penuh. Beda dengan misalkan atap rumahnya itu menghadap ke timur dan ke barat. Jadi kalau misalkan pagi sinar matahari dari timur, ke barat akan terkena shading. Begitu juga sebaliknya ketika sore
matahari berada di sisi barat, sisi timurnya akan kena shading. Nah, ini panel mono sama poli ketika terkena shading, efeknya akan cukup besar di ini daya yang dikeluarkan, Pak. Sehingga nanti agar diperhatikan ketika Bapak mau pasang, dilihat dulu nih atapnya. Atap saya menghadap kemana? Kalau misalkan menghadap ke timur, berarti Bapak harus bikin dudukan yang nantinya tidak terjadi shading. Biasanya dibuatkan dudukan baru menyesuaikan dengan arah utara dan selatan. Terkait luasannya, tentunya kita nanti hubungannya dengan berapa besar ukuran watt per panel. Nanti agar mendapatkan perhitungan yang optimal ya. Jangan sampai nanti atapnya misalkan hanya katakanlah 5,5 meter, kita pakai panelnya yang ukurannya 2 meter, berarti hanya cukup untuk 2. Seperti itu. Jadi harus benar-benar dilihat luasan atapnya untuk disesuaikan dengan panel yang nanti mau kita beli. Yang kedua, analisa pemeriksaan terhadap kekuatan struktur. Nah, ini kan kebanyakan saat ini rumah-rumah kita menggunakan rangka atap baja, Pak. Lebih-lebih ini untuk perumahan ya. Biasanya kalau perumahan itu kan karena di subkon biasanya dibikin jaraknya agak jauh ya, masih dalam standar kuda-kuda, namun biasanya saya tahu itu antara 1 sampai 1,2 meter. Itu kalau secara sipil harusnya jarak paling jauh yang diperbolehkan untuk atap baja ringan. Nah, dengan kita memasang PV di atas atap, tentunya bobot atap akan bertambah, baik nanti dari PV-nya sendiri maupun dari struktur penopangnya, bracket, seperti itu. Nah, ini kalau misalkan dirasa atapnya jaraknya terlalu jauh, mending saran saya disisipkan lagi penguat, Pak, sehingga nanti benar-benar ketika kita pasang PLTS itu untung, bukan malah buntung gitu. Nah, yang ketiga adalah analisa bayangan. Analisa bayangan ini kalau yang tadi saya sampaikan adalah bayangan rata-rata adalah dari gedung, tapi jangan sampai kelewat juga bayangan-bayangan dari benda-benda lain, misalkan dari pohon atau misalkan dari antena atau dari biasanya tandon air. Nah, ini harus benar-benar dipertimbangkan, jangan sampai nanti ketika kita pasang, di Indonesia biasanya matahari kadang condong ke utara, kadang condong ke selatan gitu, Pak. Barangkali ada tandon air yang dia lumayan tinggi, ketika nanti di bulan-bulan tertentu dia bayangannya jatuhnya ke PV yang kita pasang di atap. Nah, ini juga nanti akan sangat merugikan kita dalam hal produksi dayanya nanti. Nah, ini sekedar gambaran dari orientasi atap tadi, Pak. Ini kalau timur sama barat, ini atap yang paling bagus adalah menghadap utara atau selatan, karena penyinarannya nanti dia akan penuh dari pagi sampai sore. Pengalaman selama 1 tahun ini, ketika kemarau, jam 6 pagi itu tegangan PV itu udah dapat maksimal, Pak, tegangannya. Nah, dayanya itu biasanya di jam 8 pagi, semua beban di rumah saya sudah berpindah ke LTS. Beban pagi itu rata-rata antara 1.000 sampai 1.500-an saya, Pak, biasanya. Jadi jam 8 pagi itu udah dapat segitu. Nanti agak siang dikit, dia bisa sampai dari 2.800 yang terpasang, bisa sampai 2.400, Pak, karena saya harus ngisi baterai lithium saya yang harusnya sekali charging bisa sampai 50 lebih. Itu. Nanti sorenya itu jam 3 juga masih bisa dapat 2.000-an, jam 3 sore. Itu kondisi kemarau ya. Kalau yang mendung seperti ini, ya istilahnya hanya untuk urusan aja lah, karena intermitensinya nggak bisa diprediksi. Nah, ini yang tadi terkait dengan kekuatan struktur. Ini tabel bobot
panel surya. Saya ambil dari beberapa sumber. Ini karena datanya data sekitar tahun 2018 ya Pak. Kemungkinan untuk panel-panel yang baru saat ini lebih ringan, namun tidak terlalu jauh. Dulu kalau panel lama itu biasanya tebalnya bisa sampai 4 cm frame-nya Pak. Tapi kalau yang sekarang ada yang 3 cm, bahkan mungkin ada sekitar 2, sekian cm, jadi lebih tipis. Harusnya lebih enteng, namun sebagai referensi aja. Ini kalau misalkan kita ambil contoh 100 watt ya, panel yang 100 watt monokristalin. Ini panjang lebar tingginya seperti tabel. Bobotnya itu sekitar 7,8 kilo, Pak. Nah, kalau misalkan kita mau pasang 3.000 watt, artinya ini kan harus di satu lembarnya itu 100, berarti ada sekitar 30 ya. Jadi 30 panel. Nah, itu kita kalikan, ini aja udah kelihatan bobotnya nambah berapa Pak. Belum lagi nanti bracketnya. Seperti itu. Jadi apalagi misalkan 300 kita nanti misalkan pasang 3.000, kita butuh 10. Nah, satu panelnya itu 24 kilo, berarti ketambahan bobot di atapnya Bapak nanti sekitar 240 kilo. Hanya untuk panelnya saja, belum bracket itu nanti ada rangka utama, terus nanti ada mid clamp, end clamp, itu bautnya biasanya baut stainless semua Pak. Jadi ya bautnya juga lumayan berat kalau misalkan nanti dihitung secara keseluruhan. Nah ini ilustrasi untuk pengaruh bayangan. Ketika panel ini bekerja tanpa halangan, dia akan mengalirkan energi 100% dari string yang ada. Namun ketika terkena bayangan, ini jeleknya tipe ini ya Pak, tipe monokristalin maupun polikristalin yang masih pakai model yang lama. Ini seperti ini. Jadi kalau dia kena bayangan meskipun satu panel karena dia dirangkai seri, nanti dia satu string akan turun Pak produksinya Pak. Ini hanya angka aja 50%, nanti tergantung dari seberapa besar yang kena shading. Tapi kalau misalkan nanti Bapak pakai yang tipe perovskite, di perovskite itu dia lebih lebih tahan terhadap shading. Makanya dia lebih mahal, salah satunya juga karena itu Pak alasannya. Nanti mungkin Bapak bisa lihat video di YouTube perbandingan monokristalin sama perovskite seperti apa. Nanti ada salah satu video itu yang ditunjukkan ditutup seperempat, separuh, nanti keluarannya seperti apa. Nah, ini kita sudah mulai masuk ke tema pembahasan kita saat ini, studi kasus berapa kebutuhan PLTS kita. Nah, ini kalau hierarki yang saya pakai Pak untuk mendesain PLTS, pertama saya akan menentukan bebannya. Beban yang mau kita tanggung itu berapa sih besarnya? Seperti itu, karena nanti kalau kita tidak punya data beban yang jelas, bisa jadi kita kelebihan pasangnya, artinya investasinya kan juga eman-eman, tidak murah juga PLTS saat ini Pak. Namun kalau kekurangan malah lebih repot lagi. Udah semua satu rumah kita alihkan ke PLTS, ternyata nggak mencukupi. Nanti pas waktu padam nggak bisa backup penuh, ikut mati juga. Seperti itu. Nah, yang perlu dicatat adalah beban di sini bukan KWH kita terpasang ya Pak. Jadi kalau misalkan KWH kita 900, belum tentu beban kita itu 900. Bisa jadi beban kita hanya 500, 700, atau 800 sekian. Jadi benar-benar bebannya. Biasanya kalau teman-teman di PLN bilang beban ini jadinya berapa ampere gitu. Untuk identifikasi, kalau misalkan kesulitan berapa sih beban kita, gampang aja identifikasi. Biasanya kalau di rumah itu kan dari kWh meter ada MCB yang nempel di kWh meter ya Pak. Nanti terus dia akan dicabang.
pakai MCB lagi. Harusnya MCB yang di percabangan itu lebih kecil. Kalau misalkan MCB di cabang itu katakanlah di kWh meter itu 4, terus di cabangnya itu 2 dan 2. Misalkan Bapak mau alihkan salah satu bebannya, ya anggap aja bebannya 2 ampere, ngitungnya seperti itu. Nah, yang kedua adalah mode operasinya. Nanti mau pakai mode operasi apa? Off-grid, on-grid, atau hybrid. Ini juga nanti akan menentukan investasi yang kita butuhkan. Yang ketiga adalah durasi backup. Nah, durasi backup ini tentunya tidak berlaku untuk yang on-grid ya, karena on-gridnya tidak ada baterainya, kecuali on-gridnya mau dimodifikasi sendiri. Ada teman-teman juga yang bilangnya memodifikasi sistem on-gridnya, dipasang ATS ketika mati, on-grid ikut mati, nah nanti ATS-nya mindahin ke baterai. Tentunya butuh inverter juga ya untuk apa namanya memodifikasi sistem yang seperti itu. Nah, ini saya ambil contoh data pelanggannya, pelanggan 1 PASA, daya terpasangnya ini kWh meternya Pak 900 VA, ini biasanya MCB-nya 4 ampere. Nah, ini saya ambil contohnya pakai biaya bulanan, karena biasanya teman-teman juga kalau misalkan saya tanya, bebanmu berapa? Nggak ngerti juga Pak, tahunya pokoknya 1 bulan habisnya sekian. Nah, di sini deskripsi yang disampaikan oleh user, PV-nya minta pakai monokristalin, terus baterainya pakai DOD 80%. Nah, ini untuk masalah baterai juga nanti semoga nanti ke depan bisa sharing terkait dengan baterai. Ya. Ada beberapa baterai Pak, jadi ada baterai kering, terus baterai lithium dan baterai-baterai yang pakai cairan yang fluided. Ini depth of discharge-nya itu beda-beda. Jadi kalau pengalaman saya pribadi dulu pertama kali saya pakai baterai kering yang teman-teman sering di grup itu disebut baterai soto ayam itu ya Pak. Jadi dulu saya pakai 500 ampere Pak di sistem saya, itu jam 1 malam atau jam 2 malam itu pindah ke PLN. Namun yang sekarang saya pakai lithium hanya dengan 450 ampere itu udah sampai pagi. Jadi masih sisa. Jadi pagi itu beban seisi rumah itu masih dihandle sama baterai sampai matahari keluar, baru nanti pindah ke PV seperti itu. Nah ini saya pakai asumsi kita pakai baterai yang DOD-nya 80%. Backup-nya selama 3 jam, mode operasinya pakai hybrid. Jadi inverternya nanti harus pakai inverter hybrid. Terkait modenya nanti bisa di setting-setting Pak, seperti yang tadi saya sampaikan. Penyinaran efektif Pak, ini yang menjadi catatan penting juga. Penyinaran efektif biasanya rata-rata integrator itu menghitung dengan angka 4 jam. Bahkan teman saya di Jakarta menghitungnya pakai angka 3 jam. Jadi desain PV kita nanti istilahnya hanya mampu produksi penuh di 4 jam ini. Penyinaran efektif selama 4 jam. Nah, ini menghitung kebutuhan dayanya. Nah, ini saya pakai rumus kemarin iseng-iseng Pak bikin apa namanya simulator kalau misalkan kita masukkan daya nanti keluarnya bulanannya berapa, atau kalau kita masukkan bulanannya berapa, keluar dayanya berapa. Nah, ini kalau dari angka 729.000 tadi itu dia dayanya adalah 880 VA. 880 VA sebenarnya bisa dimanfaatkan itu sekitar 700 watt saja Pak, karena kita memperhitungkan KOSPI 0,8 ya. Tapi di perhitungan kali ini karena dia 880 VA, saya anggap KOSPI-nya 1 untuk mempermudah perhitungan. Nah, ini asumsi beban puncaknya dengan KOSPI 1, 880 VA sama dengan 880 watt. Kalau kita hitung arus beban puncaknya, ini ada 4 ampere Pak. Jadi 880 kita bagi dengan 220 volt AC, ketemunya 4 ampere. Nah, ini adalah baterai energy storage.
ya apa istilahnya penyimpanan daya untuk penyimpanan energi untuk kebutuhan selama 3 jam yang tadi disampaikan Pak. Jadi kita hitungnya 880 VA, kita asumsikan sebagai 880 watt, 1 jamnya 880 WH watt hour. Mas Fuad, nanti kalau saya salah minta tolong dikoreksi nggih, karena mungkin teman-teman distribusi lebih familiar nih dengan apa namanya satuan watt hour. Jadi beban puncak ini saya bagi dengan kapasitas baterai yang tadi 80% untuk menemukan angka 100%-nya. Kita butuhnya itu jadinya berapa. Nah, dikalikan durasi backup. Ini ketemunya menjadi 3.300 watt hour. Jadi baterainya nanti kita butuhnya itu sebesar ini Pak untuk backup beban selama 3 jam. Ini untuk menghitung kebutuhan PV yang nantinya akan dipakai untuk charging baterai. Jadi kebutuhan PV-nya adalah kapasitas baterai energy storage system tadi 1.300 watt hour dibagi dengan lama penyinaran. Tadi kita asumsikan selama 4 jam ya penyinarannya. Nah ini kenapa saya bagi dengan 80% lagi. Tadi berkaitan dengan kapasitas baterainya. Ini berkaitan dengan kapasitas PV-nya Pak. Jadi kalau dari buku Kementerian ESDM yang didistribusikan, disarankan untuk menghitung PV, kita spare 20% sampai 25% untuk mengantisipasi losses maupun apa namanya penurunan daya. Seperti itu. Jadi ini sebenarnya kalau kita tanpa menghitung 80%-nya ini tidak sampai 1031 watt Pak. Jadi ini kebutuhan 1031 watt ini adalah 100% PV yang kita pasang, angkanya segini. Nanti dia bisa menyuplai 3.300 watt hour ini selama 4 jam hingga baterai itu penuh. Nah ini untuk mencari arus pengisian energi storage-nya tadi. Jadi kapasitas baterai dibagi penyinaran biar ketemu yang per jamnya, nanti dibagi tegangan inverter. Jadi apa di sini ada angka 48 volt untuk inverter yang udah masuk di level kilowatt. Jadi apa biasanya itu 3 kW ke atas biasanya udah pakai 48 Pak. Tapi kalau yang 1000, 2000 masih ada yang pakai 24. 3000 juga masih ada yang pakai 24. Tapi kalau saya menyarankan kalau sudah menyentuh 3000, Bapak jangan pakai 24 volt karena nanti apa namanya ampernya akan terlalu besar. Nanti kabel yang Bapak pakai juga akan menjadi besar penampangnya. Jadi saya sarankan mending pakai 48 volt untuk memperkecil nilai arusnya sehingga instalasi segala macamnya nanti juga akan mengikuti menjadi lebih rendah secara investasi. Nah, ini ketemunya jadinya 825 watt Pak untuk 1 jam ngisi baterainya tadi. Dan arusnya sebesar 17,19 ampere. Jadi untuk charging baterai itu kita butuh charger dengan arus minimal 17 ampere. Ini nanti berguna untuk kita menentukan spek inverternya, Pak. Nah, ini kebutuhan PV untuk beban rumah tangganya. Jadi tadi yang sebelumnya kita mencari angka untuk penyimpanan energi. Nah, ini kita mencari angka untuk PV nanggung beban rumah. Karena nanti ketika baterai itu anggap aja kita sudah pakai selama semalam ya. Artinya pagi kan kosong. PLTS-nya Bapak nanti akan nanggung baterai plus beban rumah. Ini beban puncak 880 watt hour dengan spare daya
ini kita asumsikan 880 ini adalah 80% dari kapasitas PV yang nanti akan terpasang. 100%-nya itu ketemu di 1100 watt, Pak. Jadi Bapak nanti butuh PV 1,1 WP. Nah, ini total kebutuhan PV yang nanti harus terpasang. Ini untuk yang baterai tadi 1,031 kW, dan untuk yang kebutuhan rumah tangganya 1,1 kW, kalau dijumlahkan menjadi 2,1 kW. Ini PV nanti yang akan terpasang. Bapak butuhnya sebesar ini. Nah, ini pemilihan inverternya, Pak. Dari angka-angka yang tadi sudah saya merahi dan saya lingkari, kita gunakan untuk menentukan inverter. Di spek minimal inverter yang dibutuhkan adalah kapasitas PV 2130 watt. Nah, di nameplate-nya inverter, Pak, parameter-parameter ini pastinya harus ada di inverter yang nanti Bapak beli. Salah satunya adalah kapasitas PV-nya, maksimal PV input power. Jadi karena saya butuhnya adalah kapasitas PV 2130, ini kebetulan saya ambil contohnya inverter 3 kW, Pak. Jadi inverter 3 kW itu mempunyai maksimum daya PV sebesar 4 kW. Artinya ini sudah memenuhi ya, karena minimal harus 2000. Terus arus keluaran AC-nya ini 13 ampere, kebutuhan saya 10 ampere, artinya masih memenuhi juga. Nah, ini arus inputannya, ini maksimum AC input current 40 ampere, sepertinya ini salah ini Pak, dari inverter yang saya ambil ini salah. Namun kalau kita pakai yang tipe hybrid, ini angkanya sudah masuk harusnya. Jadi minimal 13 juga bisa. Arus keluaran charging minimal 17,19 ampere tadi untuk ngecas baterai ya. Ini kebetulan inverter yang saya pilih, dia ada 60 ampere, tegangan baterainya nanti 48, sesuai yang saya pakai untuk perhitungan tadi. Jadi ini sudah masuk. Nah, sekarang menentukan spek PV-nya, Pak. Kenapa PV juga harus ditentukan spesifikasinya? Kok enggak misalkan inverter sudah ketemu, ya udah beli aja PV. Kan tadi maksimal 4000, kita beli aja yang 500, artinya butuh 8. Tidak seperti itu. Jadi ada perhitungan yang harus diperhatikan agar nanti produksi dayanya Bapak menjadi maksimal. Ini catatan penting ketika Bapak menentukan spek PV agar optimal. Salah satunya adalah jangan melebihi tegangan sirkuit terbuka. Jadi di PV-nya Bapak nanti itu akan ada nameplate namanya VOC, parameter itu VOC, voltage open circuit. Jadi tegangan sirkuit terbuka. Nah, ini kalau di inverternya tadi dia maksimum DC voltage-nya 450. Jadi kalau Bapak membaca ini ya, ini kan nominal DC voltage garis miring maksimum DC voltage. Jadi dia bekerjanya inverter itu di tegangan nominal 360. Namun dia masih punya toleransi hingga maksimal 450, Pak. Jangan sampai salah baca. Nanti kalau Bapak masang PV-nya itu melebihi 450, saya jamin MPPT-nya akan terbakar. Nah, yang kedua, optimalkan tegangan string atau array yang ada di inverter. Jadi kalau di inverter nanti ada MPPT voltage string, ini adalah trigger MPPT itu bekerja mulai dari tegangan 120 volt DC sampai 430. Seperti itu. Jadi SSC-nya itu karena dia memakai teknologi MPPT, dia baru aktif di 120. Nah, ini nanti hubungannya adalah ketika Bapak sudah menentukan, saya nanti harus beli PV yang 100 watt atau 200 watt atau 300 watt. Ketika PV itu dirangkai secara seri, tegangannya nanti harus berada di dalam rentang ini, Pak. Rentang 120 sampai 430.
Tapi saya sarankan dia mendekati 430. Karena apa? Karena ketika kena misalkan mendung atau kondisi-kondisi tertentu, turunnya nggak sampai keluar dari angka 120 ini. Seperti itu. Nah, yang ketiga, harus pada string atau array tidak melebihi nameplate inverter. Jadi di inverter itu nanti juga ada number of MPPT tracker garis miring maximum input current. Jadi kalau untuk inverter yang kelasnya besar, Pak, sampai puluhan kW, itu ada yang 2 MPPT dalam satu inverter maupun 3 atau bahkan 4 dalam satu inverter. MPPT-nya bisa sampai 4. Nah, itu harusnya bisa sama, bisa berbeda juga. Ini kebetulan yang saya ambil hanya ada 1 MPPT di satu inverter, ya harusnya maksimal 18 ampere. Jadi kalau nanti dari arus yang kita dari panel yang kita rangkai dalam satu string, itu karena rangkaiannya adalah seri, nanti arusnya kan harusnya sama, Pak. Kalau rangkaian seri itu kan hanya nambah tegangan, ya harusnya tetap ya. Nah, ini tidak boleh melebihi 18 ampere. Yang keempat, string atau array yang terpasang tidak melebihi daya maksimal inverter. Jadi kalau tadi adalah tegangan VOC-nya tidak boleh melebihi tegangan inverter. Nah, ini sekarang daya maksimumnya, Pak, tidak boleh melebihi daya maksimum inverter. Jadi maksimum inputnya itu 4 kW ini. Jadi Bapak nanti PV-nya tidak boleh melebihi 4 kW. Harus di bawahnya ini. Nah, ini menentukan voltage open circuit. Jadi tadi yang saya bilang, kalau kita mau nyari panel surya, kita harus perhatikan open circuit-nya, Pak. Jadi kalau tadi di inverternya ini kan maksimum DC voltage ini kan 450 nih, Pak. Jadi ini saya ambilkan 3 contoh panel surya yang berbeda. Ini yang orange ini pakai perovskite, Pak. Ini produksi Jepang. Jadi dia tegangannya satu panel itu 121 volt tegangan open circuit-nya. Nah, tegangan ketika dia masuk ke sistem 95. Nah, terus ini yang kedua, ini monokristalin, ini 300 watt, satu panelnya hanya 44. Jadi Bapak nanti kalau misalkan nyari panel baik poli maupun mono, tegangan satu panelnya itu yang 300 watt itu tidak akan jauh dari ini, Pak. Mungkin ada 36, 44, 45, 49. Tapi kalau Bapak pakai perovskite, tegangannya cukup jauh berbeda. Ini 120, ada yang bahkan sampai 200 satu panelnya. Seperti itu. Nah, makanya arusnya untuk perovskite ini sangat kecil sekali, Pak. 1,95 bandingkan dengan yang 300 WP-nya monokristalin ini udah 8,34. Itu tegangannya kecil. Ini yang ketiga ini 100 WP, tegangannya lebih kecil lagi, Pak. Jadi kalau 100 WP atau 150 itu biasanya masih di kisaran 22 open circuit-nya. Nah, untuk 450 ini hubungannya dengan ketiga nameplate ini, Pak. Nanti ketika salah satu yang Bapak pilih, misalkan 300 WP Bapak pilih, 44 volt ini ketika kita rangkai seri, totalnya tidak boleh melebihi 450 ini, Pak. Tidak boleh melebihi 450. Artinya misalkan kita pasang 10 panel 300 WP kan 3000 watt. Nah, 10 itu nanti karena dia seri, tegangan open circuit-nya kita kalikan 4,28. Artinya kan masih 440 ya tegangannya. Berarti masih masuk lah di sini. Terus kedua, arusnya tadi, Pak. Kalau arusnya tadi maksimal 18 ampere, karena dia rangkaiannya seri, otomatis kita akan bisa mengeluarkan arus ya cuma 8,34 dibandingkan dengan 18 masih masuk juga. Seperti itu. Nah, ini yang saya lingkari, Pak. Yang saya lingkari merah ini, dengan ketika dia sudah masuk ke sistem. Ini 36. Nah,
36 ini karena dia tadi 10 ya panelnya di seri ya. Tegangan totalnya kan jadi 360. Dia juga masih masuk di rentang MPPT-nya ini. Artinya MPPT-nya Bapak nanti akan aktif. Seperti itu. Jadi panel 300 ini udah bisa dengan jumlah 10. Kalau kita lebihin lagi, misalkan kita pakai 11. Nah, ini akan udah melebihi 450-nya meskipun arusnya masih bisa. Ini masih bisa, tapi ini udah nggak bisa, Pak. Seperti itu. Nah, ini untuk menghitung stringnya, Pak. Ini yang tadi yang pertama pakai panel perovskite. Jadi kalau pakai perovskite dengan tegangan VOC 185, ini kalau kita pakai 3, sebentar, ini kok, sorry, ini 450 ini adalah limitnya ya, limitnya. Ini tegangan per panelnya 185, itu ketemunya kalau kita seri 3 udah 336. Ini yang, sorry, ini harusnya nomor 2. Ini kalau pakai panel yang 300 WP, tegangan limitnya tadi 450, dengan tegangan VOC 44 itu ketemu. Ini jadi ini kitanya di sini 3,7 ini berapa panel yang bisa kita seri, Pak. Jadi kita mencari jumlah panel yang apa namanya nanti akan kita jadikan string. Jadi kalau pakai perovskite dengan tegangan per panelnya dengan apa namanya tegangan per panelnya 121, ini ketemunya 3,7 panel. Jadi hanya kita bisa pakainya kan pasti 3 panel. Nah, ini untuk yang kedua, panel 300 WP monokristalin. Tegangannya 44,28, kita hanya bisa pakai 10 panel. Jadi di sini tulis 10S itu 10 secara serial rangkaiannya nanti. Ini yang ketiga, panel 100 WP, tegangan per panelnya 22. Kita bisa pakai panel sebanyak 19 panel. Apa namanya? Secara serial. Nanti totalnya akan ketemu angka yang merah-merah ini, Pak. VOC-nya 363, 442, 433. Nah, ini terkait dengan tadi kan kita hitung jumlah panelnya aja. Nah, ini kita lebih detail lagi. Kalau kita tadi pakai perovskite, ya ketika dipasang 3S, itu tegangannya kan udah mentok, nggak bisa ditambah lagi. Tapi ya satu string itu hanya menghasilkan 555 watt. Sehingga kalau hanya kita pasang satu string kan kecil sekali, Pak. Jadi harus paralel 4 string. Jadi di sini ditulis 3S 4P, artinya ada 4 lajur panel yang nanti akan kita pasang, masing-masing lajurnya terdiri dari 3 panel untuk menghasilkan 2200 watt. Nah, VOC-nya ketemunya 363, masih masuk dengan inverter. Ini nanti tegangannya VM ini dia turun ketika sudah terbebani. Nah, ini tadi yang template yang kita pakai, Pak. Nah, ini untuk yang 300 watt jumlah PV terhadap VOC. Jadi kalau pakai panel yang 300 WP, temunya 8S, satu string, itu udah 2400, Pak. Jadi nggak perlu sampai 10, karena kalau 10 dia sampai 3000, karena kita ngitung pakai minimal ya. Ini udah 2400 dengan 8 panel. Kalau misalkan kita pasang 10, boleh apa enggak? Boleh, enggak apa-apa, Pak. Kan investasinya nanti agak besar, nambah 2 panel. Ini tegangan VOC-nya nanti ketika 8 panel ketemu sekian, setelah dibebani ketemu sekian, dengan data-data seperti template di samping. Nah, ini kalau pakai panel yang 100 WP-nya, ketemunya 2 string
masing-masing string terdiri dari 12 panel. Jadi 12 panel secara serial, lalu ada 2 panel string yang diparalel. Nah, nanti ketemu dayanya, satu string itu 1,2 kW. Jadi totalnya 2,398 atau 2,4 kW. Dosenya ketemu 273, setelah dibebani ketemu 234. Ini juga masih masuk. Jadi 3 opsi ini bisa dipilih, cuma nanti harus dipertimbangkan mana yang paling efektif untuk dilaksanakan di lapangan. Nah, ini kita sudah masuk di kesimpulan, Pak, untuk beban rumah sebesar 880 watt dengan durasi backup selama 3 jam. Baterainya kita pilih DOD 80%. Penyerahan efektif kita asumsikan selama 4 jam. Kita membutuhkan inverter hybrid 3 kW dengan baterai setara DOD 80% sebesar 3,3 kWh. Energi yang mampu disimpan oleh baterai itu 3,3 kWh. Dengan PV, ini PV yang saya pilih adalah yang konfigurasinya nanti paling efektif, Pak. Jadi kenapa saya pilih 1S 1P 300WP yang tadi terdiri dari 8 panel, karena kalau kita pilih yang lain, yang nomor 1 tadi kan ada 4 string, itu bracketnya nanti kita jadi butuhnya juga banyak, seperti itu. Terus kedua, ketika ada beberapa string yang menjadi satu bertemu menjadi satu, ini harus pakai dioda blocker. Secara ini ya, safety faktornya harus pakai dioda blocker. Agar apa? Ketika satu string itu rusak, dia tidak backfeeding. Jadi tegangannya tidak berbalik di string yang rusak. Seperti itu. Makanya ini saya pilih yang paling mudah diimplementasikan, tapi dengan daya yang dihasilkan paling besar adalah kita pakai panel 300 WP sebanyak 8 panel dirangkai secara seri. Seperti itu. Nah, yang terakhir, yang keempat adalah ketiga poin di atas adalah spesifikasi minimal untuk kebutuhan PLTS seperti deskripsi yang disebutkan. Seperti itu, Pak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak, sore ini untuk sharing pengalaman saya selama pasang PLTS di rumah, gitu. Jadi mohon maaf kalau ada salah kata atau kesalahan dalam penulisan maupun penyampaian. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih, Mas Wahid.